Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan suara cempreng saya di video ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan biografi dan peran Wali Songo dalam dakwah Islam bagian ketiga, yaitu Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Pertama, Sunan Kudus, beliau bernama asli Raden Ja'far Shodiq. Menjelaskan silsilah Raden Ja'far Shodiq ini cukup menyulitkan karena memang seperti wali-wali sebelumnya yang terdapat perbedaan nama, orang tua, atau jalur nasabnya. Namun yang populer, beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Umar Haji dengan Syarifah Ruhil atau dikenal juga dengan Dewi Ruhil yang masih keturunan Sunan Ampel. Beliau menimba ilmu kepada ayahnya yaitu Sunan Ngudung, kemudian kepada Kiai Telingsing, seorang ulama keturunan Cina yang datang ke Jawa bersama Laksamana Cengho. Ada yang berpendapat beliau sempat menimba ilmu di Palestina sehingga nanti ketika datang ke Jawa ia mendirikan masjid di daerah Loran pada tahun 1549 yang diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Beliau mengganti nama wilayahnya dengan nama Kudus, diambil nama kota di Palestina diambil dari nama kota di Palestina yaitu Al-Quds. Sunan Kudus ini terkenal seperti wali lainnya yang menggunakan beberapa media untuk berdakwah. Ia menciptakan lagu seperti yang terkenal adalah Gending, Masku, Mambang, dan Mijil. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama fikih yang andal dan kukuh memegang prinsip panglima perang dan ahli strategi politik, seperti ketika menjadi panglima perang kerajaan Demak kala menaklukkan kerajaan Majapahit. Beliau dikenal juga sebagai ulama yang toleran dengan tidak menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat yang beragama Hindu. Kabarnya Sunan Kudus pernah menghias lembu dengan nyentrik terus dibawa di sekitar masjid untuk menarik perhatian masyarakat sekitar. Kemudian menyampaikan dakwahnya. Sunan Kudus sering menjelaskan Islam dengan mengambil dari surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Cerdas banget ya ini. Sampai sekarang masih didapati masyarakat di Kudus yang melarang kurban dengan sapi. Biasanya kurban dengan kerbau. Masakan olahan sapi pun tidak cukup variatif dijumpai di sana. Meski tentunya ada dan tidak seketat zaman dahulu. Menurut Sri Indrahri dan kawan-kawan dalam tulisan Dinamika Islamisasi di Kudus, Sunan Kudus dalam menyusun strategi dakwah syarat dengan tradisi dan budaya masyarakat di mana mereka berada dan bertugas. Untuk menghormati kepercayaan masyarakat sebelumnya, maka sangatlah bijaksana Sunan Kudus ini mendirikan sebuah menara dengan gaya arsitektur yang menyerupai sebuah candi, agar masyarakat tidak merasa adanya suatu bangunan suci tempat ibadah yang asing bagi mereka. Ini kemudian mendapat reaksi timbal balik dari masyarakat Kudus, khususnya di Kudus Kulon yang mempunyai kepercayaan berkaitan dengan pembangunan rumah adat. Jika masyarakat membangun rumah adat, biasanya rumah tersebut menghadap ke selatan dan tidak ada yang menghadap ke utara, ke barat, ataupun ke timur. Alasan mereka karena bangunan makam Sunan Kudus itu menghadap ke selatan sehingga mereka mengikuti dan tidak mau menyalahi tradisi bangunan dari tokoh yang menjadi panutan dan dimuliakan oleh masyarakat tersebut. Sunan Kudus ini bisa saya katakan salah satu pelopor akulturasi budaya Islam dengan lokal yang cukup berhasil. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di Komplek Masjid Kudus. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal bernama asli Raden Syahid, putra dari Raden Tumenggung Wilaktikta, Adipati Tuban, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Raden Syahid merasa prihatin melihat keadaan masyarakat Tuban akibat upeti yang besar dan pada waktu itu terjadi kemarau panjang. Beliau langsung membongkar gudang kadipaten
dan bagian bahan makanan dan membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Beliau tertangkap basah dan dihadapkan kepada ayahnya, yaitu Panggung Wilaktita. Ayahnya merasa tercoreng melihat kelakuan putranya tersebut sehingga mengusir Raden Syahid. Pasca diusir itu Raden Syahid menjadi begal. Dan Syahid membegal orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai kemudian bertemu dengan Sunan Bonang dan akhirnya Raden Syahid dalam tanda kutip bertobat dan berguru kepada beliau. Nama Sunan Kalijaga sendiri dari riwayat yang populer itu diambil berdasarkan peristiwa disuruh bertamanya beliau di pinggir kali oleh Sunan Bonang ketika meminta menjadi muridnya. Tapi juga terdapat riwayat lain yang menyatakan Kalijaga itu berarti penjaga kali, yang dalam arti di sini adalah sebagai orang yang menjaga semua aliran atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Sebab beliau satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal dengan beberapa nama seperti Syekh Malaya karena pernah berdakwah di Malaya ya. Terus Pangeran Tuban dan juga Berandal Lokajaya. Ini ketika menjadi begal. Sunan Kalijaga dikenal sebagai ulama besar. Seorang wali yang memiliki karisma tersendiri di antara wali-wali yang lain. Mungkin karena beliau menggunakan metode dakwah yang mampu memahami dan mendalami masyarakat, baik yang pesisir, masyarakat pesisir yang terbuka, maupun masyarakat pedalaman yang cukup tertutup dan kental dengan kepercayaan maupun aliran-aliran yang masih kuat. Sunan Kalijaga terkesan sangat luas dalam mendalami masyarakat tersebut. Beliau mendekati rakyat yang masih awam itu dengan cara halus. Bahkan dalam berpakaian beliau tidak memakai jubah sehingga rakyat tidak merasa ada yang beda dari mereka dan mau menerima kedatangan beliau dengan senang hati. Pakaian yang dikenakan oleh Sunan Kalijaga itu pakaian adat Jawa yang didesain dan disempurnakan, kemudian yang kita kenal dengan pakaian takwa. Dalam wayang beliau ketika menjadi dalang mengubah namanya atau dikenal dengan Ki Ageng Bengkok. Lakon yang terkenal adalah Dewa Ruci dan Jimat Kalima Sodo. Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir, sedangkan Jimat Kalima Sodo tak lain adalah kalimat syahadat. Hampir keseluruhan yang dipentaskan ceritanya dan dialog-dialognya tentang tasawuf dan akhlakul karimah. Ini merupakan cara ampuh Sunan karena yang menjadi audiensnya itu adalah penganut agama Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lokal yang keseluruhan ajaran-ajaran mereka itu berpusat kepada kebatinan. Jadi cerdas banget ini. Sunan Kalijaga juga mendapati masyarakat sering menggunakan mantra-mantra. Maka beliau akhirnya berinisiatif untuk memunculkan suluk yang diambil dari nilai Islam namun tetap menggunakan bahasa Jawa sehingga dapat dipraktekkan dalam masyarakat. Yang terkenal adalah Kidung Rumekso ing Wengi. Di situ menggunakan bahasa Jawa tapi tetap ada bismillahnya. Dan isinya juga sangat tasawuf. Pada masa Majapahit itu terdapat upacara adat seperti itu yang dinamakan upacara Garbek. Setelah Majapahit hancur, Kerajaan Demak meniadakan upacara ini. Namun Sunan Kalijaga mengusulkan
untuk diadakan kembali dengan membunyikan gamelan di dekat masjid agar dapat menarik perhatian masyarakat yang memang pada masa itu menyukai bunyi dari gamelan itu. Gamelan itu dikenal dengan gamelan sekati. Kemudian upacara ini juga dikenal dengan sekaten. Sekaten dan upacara garebeg ini sampai sekarang masih lestari, terutama di daerah saya, yaitu di Yogyakarta. Karena memang Yogyakarta mewarisi kerajaan dari Demak. Demak kan kemudian berganti menjadi Pajang, Pajang kemudian menjadi Mataram Islam menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Jadi masih ada garis dari Demak itu. Garebeg dilaksanakan garebeg atau kalau di bahasa saya grebeg ya. Grebeg dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal. Ada juga di bulan Idul Adha itu, bulan besar. Tapi yang terkenal adalah yang ramai di bulan Rabiul Awal. Dalam kalender Jawa dikenal dengan bulan Mulut. Ini dilakukan sebagai wujud kegembiraan di bulan kelahiran Nabi. Sekaten di Jogja ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh untuk sekarang. Bayangkan ulang tahun Nabi dirayakan selama 1 bulan penuh. Ada mau negara lainnya kayak gini. Kemudian lagu anak-anak itu ada lagu Leririr, Sluku-sluku Bathok, Gundul-gundul Pacul. Itu merupakan kubaan dari Sunan Kalijaga. Intinya di dalamnya mengandung nasihat kehidupan yang diperas dari nilai-nilai Islam. Dalam urusan mata pencaharian, Sunan Kalijaga juga berjasa menyempurnakan teknologi yang digunakan seperti luku dan pacul, sehingga hasil dalam masyarakat lebih baik. Tentu saja terdapat nilai filosofis di dalamnya, baik luku maupun pacul. Luku sekarang sudah jarang dilihat ya untuk zaman sekarang, jadi saya agak susah menjelaskan. Sekarang udah diganti traktor. Kalau gitu bayangin pacul aja. Pacul itu diartikan ngipatake kang muncul, artinya menjauhkan apa yang muncul. Maksudnya bahwa menjalankan sesuatu yang baik tentu timbul godaan dan kesulitan. Godaan-godaan itu harus dibuang, dilempar jauh-jauh. Pacul terdiri dari 4 bagian, yaitu landep, bawak, tanding, dan garan. Landep adalah bagian depan cangkul yang dipakai untuk meratakan atau membuat lubang. Bagian ini langsung bersinggungan atau bersentuhan dengan pekerjaan kita. Hal ini mengajarkan kita untuk memiliki ketajaman pikiran, melakukan segala sesuatu semakin tajam. Sebuah pacul akan membuat pekerjaan kita semakin ringan dan maksimal. Kemudian bawak artinya obahing awak. Pikiran yang tajam tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh obahing awak atau badan yang bergerak, bertindak. Hal ini memiliki filosofi bahwa seseorang tidak cukup hanya berpikir, tapi juga bekerja untuk mewujudkan pikirannya. Orang harus bekerja keras dan cerdas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itu. Ketiga, tanding. Tanding merupakan bagian belakang pacul yang sering dipakai untuk menghancurkan batu kecil atau tanah yang keras. Bagian ini dipakai ketika bagian landep serasa tidak bisa menembus atau terlalu berat kerjanya karena menghadapi tanah yang keras. Hal ini memberi filosofi bagi kita. Ada saatnya kita berhenti dalam pekerjaan untuk menandingkan atau mengevaluasi apa yang kita dapatkan. Mengevaluasi ini menolong kita memahami situasi yang ada dan apa yang kita kerjakan. Kalau menemukan kelemahan atau kekurangan, kita bisa memperbaiki sehingga sasaran kita bisa tercapai. Kemudian yang keempat, terakhir yaitu doran. Doran ini diartikan dongo marang pangeran. Pada saat kita melakukan segala sesuatu, jangan pernah melupakan atau melepaskan pangeran atau Tuhan.
Apabila kita mengejar cita-cita yang baik dengan segala usaha dan amalan badaniah, maka segala daya upaya dalam mengatasi godaan-godaan dan rintangan-rintangan itu, kita tidak boleh lupa kepada Pangeran. Sunan Kalijaga sangat berjasa dalam hal tata letak kota Jawa. Silahkan diperhatikan, biasanya setiap pusat kota Jawa itu ada alun-alun di tengahnya, terus di selatannya ada pusat pemerintahan, di baratnya ada masjid, dan pasti terdapat pohon beringin di alun-alun itu. Pemberian nama alun-alun diberikan Sunan Kalijaga dari mengambil kata bahasa Arab, apa ya bacanya ini? Alaun, atau artinya macam atau warna. Diucapkan 2 kali alaun-alaun yang dimaksudkan menunjukkan tempat bersama segenap rakyat dan penguasa di pusat kota. Beringin itu dari waringin, berasal dari warain, artinya orang yang sangat berhati-hati. Orang yang berkumpul di alun-alun tersebut sangat hati-hati memelihara dirinya dan menjaga segala hukum atau undang-undang, baik undang-undang negara ataupun undang-undang agama yang dilambangkan dengan 2 beringin, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Biasanya gitu, kalau di tempat saya itu ada 2 beringin di alun-alun itu. Satu dilambangkan sebagai Al-Quran, satu dilambangkan sebagai hadis. Alun-alun biasanya berbentuk segi 4. Hal ini dimaksudkan agar kita menjalankan ibadah sesuai dengan pedoman yang lengkap. Ada syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Jadi tidak dibenarkan hanya mempercayai hakikat saja tanpa mengamalkan syariat agama Islam. Untuk itu disediakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Letak istana atau sekarang kantor kabupaten gitu atau kantor provinsi biasanya berhadapan dengan alun-alun dan pohon beringin, yang artinya penguasa harus senantiasa mengawasi jalannya undang-undang dan rakyatnya. Demikian untuk Sunan Kalijaga. Kalau ngomongin ini sebenarnya masih sangat panjang dan gak ada habis-habisnya. Terakhir Sunan Muria. Sunan Muria ini merupakan sunan yang berasal dari Muria di Kudus sana ya untuk sekarang. Beliau putra dari Sunan Kalijaga dengan istri Dewi Sara. Sunan Muria ini nantinya menikah dengan putri dari Sunan Ngudung yang bernama Dewi Sujina, sehingga Sunan Muria merupakan ipar dari Sunan Kudus. Dalam dakwahnya beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan namun tidak keruh sampai airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan sekitar abad 16. Dimakamkan di Bukit Muria. Sunan Muria dalam dakwahnya memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Ini blusukan yang sejati ya, blusukan yang sejati. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa, bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam mendirikan Masjid Demak. Beliau terkenal memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Sinom dan Kinanti, tembang Sinom dan Kinanti. Demikian untuk pembahasan biografi dan peran Wali Songo dalam dakwah Islam. Kalau diperhatikan memang mereka memiliki hubungan ya, ketersambungan baik sedarah maupun melalui ikatan pernikahan dengan putri-putri mereka. Mungkin nama-nama beliau yang terkenal dan terlacak sampai sekarang dalam sejarah ada karena adanya ketersambungan nasab itu, dan tentunya karena kontribusi besarnya dalam dakwah Islam. Walaupun tentu banyak juga penyebar-penyebar Islam lain yang tidak terlalu populer dalam catatan sejarah, sejarah nasional, namun tertulis melalui sejarah-sejarah lokal ataupun melalui oral history. Tugas untuk teman-teman adalah bikin video. Opsinya adalah pertama, kalian
didalang dan menceritakan kisah itu di dalamnya harus terkandung unsur ajakan masuk Islam atau berdakwah. Boleh memaparkan dalam bentuk gambar, terus dikasih narasi, tapi gambar kalian sendiri ya, jangan ambil dari Google. Ya kayak tugasnya Pak Wah dulu yang komik itu, menarik itu. Terus yang kedua, kalian bisa mensimulasikan atau mempraktekkan karya-karya dari para wali songo itu. Misalnya mempraktekkan dolanan jublak-jublak suweng, terus menembangkan tembang seperti lir-lir, gundul-gundul pacul, suku-suku batok, atau yang lainnya. Atau mungkin kalian melakukan kegiatan seperti bertani gitu, macul. Selanjutnya dipaparkan filosofi dari karya tersebut. Jadi bersimulasi menggunakan karya-karya Wali Songo, terus dipaparkan sekilas tentang filosofinya. Silahkan upload di akun IG kelas, kemudian akun saya ditandai. Maksimal dikerjakan 2 minggu dari hari KBM ini. Atur nuwun teman-teman, tetap jaga kesehatan badan, kesehatan hati dan pikiran, tetap beri doa meski kita tak saling jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.